Baik, saya Muhammad Ronian Apisnu ingin menjelaskan tentang teori biaya. Konsep biaya. Biaya atau cost adalah nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu hasil atau tujuan tertentu. Biaya atau cost yaitu nilai uang dari sejumlah input atau faktor produksi untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Jenis biaya yaitu biaya tetap. Biaya untuk faktor produksi tetap, contoh nilai rupiah, gedung tanah, kendaraan, peralatan medis, lahan parkir, taman, dan lain-lain. Selanjutnya, biaya variabel atau variable cost disebut sebagai biaya rutin karena volumenya dapat direncanakan terlebih dahulu. Contoh, biaya obat, makanan, ATK, pemeliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya, biaya semi variabel. Biaya untuk mengoperasionalkan barang investasi. Contoh, biaya gaji pegawai tetap. Terakhir, biaya total atau total cost. Penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Ada lagi biaya pemeliharaan. Biaya yang berfungsi mempertahankan atau memperpanjang kapasitas barang investasi. Contoh, biaya pemeliharaan gedung, alat medis, alat kantor, dan kendaraan. Biaya operasional. Biaya untuk melaksanakan proses produksi. Contoh, biaya obat, makanan, gaji pegawai, dan rekening. Ada biaya langsung atau direct cost. Biaya yang berkaitan langsung dengan pelayan kepada konsumen atau pasien. Contoh, semua biaya yang dikeluarkan oleh unit rawat jalan, rawat inap, laboratorium, kamar operasi, röntgen, gawat darurat, dan lain-lain. Dan ada juga biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pelayan kepada konsumen atau pasien. Contoh, semua biaya yang dikeluarkan oleh bagian administrasi keuangan, rekam medis, instalasi gizi, laundry, sanitasi, rumah sakit. Ada juga biaya satuan atau unit cost, biaya untuk menghasilkan satuan produksi. Ada juga biaya kesempatan atau opportunity cost, merupakan dasar konsep ilmu ekonomi atau pilih memilih. Ada juga biaya depresiasi atau penyusutan atau depreciation cost, biaya yang timbul akibat terjadinya pengurangan nilai barang investasi akibat penggunanya karena proses produksi atau pelayanannya secara akuntan tidak tercatat. Baik, perkenalkan nama saya Farid Habibi dengan NIM 2310531025. Saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu teori pasar. Pengertian pasar yaitu sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli berbagai produk atau jasa. Kategori pasar terbagi dua, yaitu pasar produksi. Pasar produksi merupakan keseluruhan dari penawaran serta permintaan berbagai faktor produksi yang terjadi di antara pengusaha dengan para pemilik dari faktor produksi dalam satu daerah maupun wilayah. Kemudian pasar komoditas, bentuk interaksi dalam penentuan jumlah serta harga komoditas yang dilakukan di antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki tiga fungsi. Fungsi distribusi, memperpendek jarak produksi antara produsen dan konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, kesepakatan penentuan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi promosi merupakan kontar harga antara konsumen dan produsen. Pasar dalam wujudnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar konkret, pasar yang tidak dapat dilihat langsung. Yang kedua, pasar abstrak, pasar yang transaksinya dan lokasinya tidak dapat dilihat secara langsung. Sekian dari saya. Terima kasih.